karyanya orang A, maka sedikit atau lebih banyak di situ akan mempengaruhi karyanya Anda. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai jenis sastra berdasarkan kriteria dan pembagian sesuai dengan perkembangan sastra. Ini saya masih menggunakan buku rujukan dari Zainuddin Fanani tahun 2002 tentang telaah sastra. Ini sangat penting untuk dibaca. Saya masuk di poin yang ketiga. Ada 3 poin yang dibahas dari perkembangan sastra ini. Yang pertama dari bahasa, yang kedua dari isi atau tematik, yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni mengenai gaya. Di sini dijelaskan pembagian gaya untuk jenis sastra dapat dilihat secara global. Stilistika untuk puisi misalnya lebih ditekankan pada faktor irama atau keteraturan persajakan. Sebaliknya, untuk prosa hal tersebut jarang dijumpai. Jadi ada perbedaan antara gaya penulisan. Ketika kita sudah masuk ke gaya, hal-hal yang menjadi penciri, hal-hal yang ada di dalam suatu karya sastra ini, ketika Anda menuliskan karya sastra, maka akan mengalir. Namun Anda perlu memahami posisi gayanya seperti apa. Jadi gaya penulisannya seperti apa. Ini mempengaruhi ketika Anda menciptakan karya sastra. Anda senang dengan karya-karyanya orang A, maka sedikit atau lebih banyak di situ akan mempengaruhi karyanya Anda. Di sini dijelaskan, namun demikian secara rinci sebenarnya perbedaan stilistika pada karya puisi dan prosa cukup tajam. Pada buku-buku puitika klasik, stilistik dibedakan antara gaya ningrat dan gaya petani. Ini perbedaan penulisannya dibedakan antara gaya ningrat dan gaya petani. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan penggunaan gaya bahasa, unsur tema, dan gaya perwujudan. Begitu pula dalam sastra Indonesia, perbedaan gaya antara sastra Melayu lama dengan Indonesia modern cukup mencolok. Gaya-gaya tertentu yang dahulu mungkin dianggap radikal, akhirnya atau lama-kelamaan, dianggap sebagai suatu yang biasa. Ketika Anda masuk ke dalam suatu tatanan yang sudah rapi, di dalam penulisan karya sastra, di situ sudah tidak ada masalah-masalah, Anda mendobrak keadaan kemapanan di suatu saat itu, maka Anda akan disebut asing. Ini kok beda. Tapi lama-kelamaan ketika orang membaca terus-menerus, walaupun beda tetap dibaca, akhirnya akan menimbulkan suatu jenis gaya penulisan tertentu. Nah, ini yang sebenarnya sudah di sini tidak ada masalah. Ini gayanya sama seperti ini. Kemudian Anda muncul di tengah-tengah untuk mendobrak kemapanannya ini. Maka akan muncul gaya dari Anda sendiri yang menjadi bahan perenungan, bahan pembicaraan, dan akhirnya lama-kelamaan akan seperti Anda. Kemudian akan muncul gaya-gaya tertentu lagi. Di sini dijelaskan bahwa di buku Telaah Sastra, puisi-puisi Chairil Anwar atau tulisan prosa seperti Belenggu, Salah Asuhan yang dahulu dianggap kontroversial, akhirnya dianggap pula sebagai sesuatu yang normal. Begitu pula novel-novel kontemporer yang pada pemunculannya pertama kali begitu mengundang berbagai reaksi, akhirnya menjadi suatu biasa pula. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, hal-hal yang tadinya memang menjadi hal yang di sini kok beda. Ini hal yang
unik. Wah, ini seperti ini penulisannya. Ini akan menjadi bahan pembicaraan dan akhirnya menjadi hal yang biasa karena bertubi-tubi berbagai acara merupakan pembahasan dari karya sastra tersebut. Adanya perubahan gaya tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah. Di sini dijelaskan baik yang berkaitan dengan sastra itu sendiri maupun yang berkaitan dengan pembaca sastra. Di sini ditambahkan bahwa masalah keanekaragaman jenis sastra tidak dapat dilepaskan dari masalah sejarah dan periodisasi sastra. Adanya perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa elastisitas gaya, bahasa, isi, dan tematik masih merupakan hal yang menonjol dan keanekaragaman penjenisan sastra. Jadi merupakan gaya menjadi salah satu penciri karya sastra tersebut lahir di periode yang mana, lahir mengenai pembahasan apa. Ini perlu diresapi bahwa perbedaan-perbedaan penulisan gaya di dalam sastra ini merupakan hal yang unik, hal yang menarik, hal yang penting untuk dikaji dari sisi positifnya, karena di situ menunjukkan keanekaragaman sastra itu sendiri. Perkembangan sastra selalu berjalan, tidak lagi statis. Di situ selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu tadi pembahasan kita mengenai perkembangan sastra. Dilihat dari satu, ada bahasa, yang kedua isi atau tematik, yang ketiga mengenai gaya. Semoga bermanfaat untuk Anda ketika Anda menganalisis karya sastra dan mempelajari karya sastra itu sendiri. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.